wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrida. Saya dari kelas 3B, Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana yang berjudul denaturasi protein. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk melihat perbedaan reaksi denaturasi protein oleh asam dan oleh pemanasan. Kemudian untuk memahami penyebab terjadinya pengendapan protein. Pengertian dari protein sendiri adalah molekul organik yang terbanyak di sel. Secara kimiawi, protein adalah heterobiopolimer yang terdiri atas susunan-susunan monomer yang disebut asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu protein dapat diendapkan atau terkoagulasi oleh beberapa senyawa. Di antaranya ada asam, basa, garam, dan pelarut organik. Kemudian pengertian dari denaturasi protein. Denaturasi protein adalah suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemisahan ikatan-ikatan kovalen, sehingga dapat diartikan bahwa denaturasi protein adalah suatu proses terjadinya pemecahan ikatan hidrogen, ikatan hidrofobia, garam, dan terbukanya lipatan atau wiru molekul protein. Kemudian faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein, ada suhu, kemudian ada pH, kemudian ada pelarut organik, dan garam dari logam berat. Yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah ada susu cair, kemudian telur ayam, dan jeruk nipis. Di sini susu cair digunakan sebagai sampel, kemudian telur ayam juga sebagai sampel, dan jeruk nipis sebagai reagen. Percobaan yang pertama yaitu kita akan melakukan percobaan denaturasi protein terhadap susu cair. Pertama-tama masukkan susu cair ke dalam wadah. Susu cair di sini bertindak sebagai sampel. Kemudian ditambahkan reagennya yaitu jeruk nipis. Lalu diaduk sampai merata dan diamati hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat reaksi denaturasi dari albumin yang didapat dari putih telur. Pertama-tama masukkan putih telur ke dalam wadah. Lalu tambahkan jeruk nipis sebagai reagen. Aduk putih telur dan amati perubahannya. Akan melakukan pemanasan terhadap putih telur atau terhadap telur, yaitu dengan cara merebus telur ke dalam air mendidih. Di sini terlihat putih telur mengalami penggumpalan. Praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa susu cair yang ditetesi dengan jeruk nipis mengalami pengendapan atau penggumpalan. Kemudian putih telur yang ditetesi dengan reagen jeruk nipis juga mengalami penggumpalan. Selanjutnya pada putih telur yang direbus atau terjadi pemanasan, di sini juga mengalami penggumpalan. Dapat dilihat teksturnya yang awalnya cair menjadi padat. Setelah dilakukan percobaan terhadap susu cair dan juga putih telur yang ditambahkan dengan reagen jeruk nipis, maka dihasilkan adanya endapan dan gumpalan.
Hal ini disebabkan karena protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris, yaitu pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Pada saat inilah protein mengalami denaturasi yang ditandai dengan kekeruhan yang meningkat dan adanya gumpalan. Pada percobaan yang terakhir, yaitu pada saat putih telur dipanaskan, maka putih telur mengalami koagulasi. Hal ini disebabkan karena pemanasan dapat menyebabkan protein terdenaturasi sehingga kemampuan untuk mengikat airnya akan menurun. Hal ini disebabkan karena energi panas dapat memutus ikatan kovalen yang ada pada struktur alami protein, tetapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah bahwa susu cair dan putih telur merupakan suatu protein karena akan mengalami denaturasi pada saat ditambahkan oleh asam dan dilakukan pemanasan. Sekian percobaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.